Nah, tema kita hari ini sangat menarik yang memilih Pak Pendeta Jeki Misa. Tema yang kita akan belajar bersama-sama itu menarik, unik, ya. Judulnya menjadi murid Tuhan Yesus harus berani menjadi gila. Aneh ya temanya. Nah, kenapa Pak Pendeta Jeki Misa ini memilih tema ini untuk kita belajar? Sekarang ini waktu kita belajar ini, Pak Jeki Misa sedang praktek kerja lapangan. Karena saudara kita ini kuliah magister, ya S2 psikologi. Nah, memang sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid Yesus, kita harus menjadi seorang psikolog, psikiater, menolong banyak orang. Nah, PKL-nya Pak Jeki Misa itu khusus untuk ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, maka itu Pak Jeki Misa memilih tema ini. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, ayo kita belajar. Ada banyak definisi tentang orang gila. Ya. Tapi satu yang saya pelajari dari orang gila itu luar biasa, saudara. Maaf ya, jangan tersinggung. Nah, ternyata seseorang itu disebut gila ketika dia tidak pernah mikir dirinya sendiri. Coba renungkan definisi ini. Disebut gila itu karena tidak pernah mikir dirinya sendiri. Itu luar biasa loh, saudara. Maka itu orang gila dalam tanda kutip ya. Gak pernah stres, gak pernah susah. Gak mandi juga gak apa-apa. Makan gak beraturan juga tidak apa-apa. Betul ya? Gak punya uang, gak punya tabungan, santai. Ya karena dia gak mikir diri sendiri. Orang gila itu, maaf, gak pernah kepikir besok makan apa. Minggu depan aku mau kemana. Aku tinggal di mana. Coba renungkan. Betul gak? Itu orang gila. Gak pernah mikir. Orang gila itu tidak pernah kepingin barang-barang mewah. Coba lihat apa yang mereka pakai. Nah, menjadi murid Yesus harus berani menyangkal diri, tidak akan ingat dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk mengikut dia, berjalan bersama dengan dia dalam keseriusan. Kita buka Injil Lukas pasal 14. Mulai ayat 25. Injil Lukas 14 mulai ayat 25. Nah, jadi ada banyak definisi tentang orang gila. Nah, tapi ini yang saya temukan. Orang gila itu nggak pernah mikir dirinya sendiri. Nah, menjadi murid Yesus harus berani. Udah Lukas 14. Ada yang lain lagi orang gila. Justru orang gila itu pikirannya itu rileks. Ya, santai saja. Maka itu jangan terlalu merasa pintar. Kalau saudara merasa sadar aku ini pandai, aku ini pintar. Wow, bisa-bisa. Saudara nggak punya akan melihat ke diri sendiri terus. Aku ini gimana, aku ini bagaimana. Oke, ini dia. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara, semua orang pasti setuju kalau mengatakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gila loh, saudara. Ya, dalam tanda kutip. Artinya berani. Gila betul. Nah, buktinya apa? Ngapain dia mati? Untuk orang yang dia nggak kenal.
dalam tanda kutip. Untuk apa dia mati? Untuk penjahat-penjahat seperti kita ini. Untuk apa? Kalau dia nggak gila, nggak mungkin dia mau mati untuk orang-orang model kita begini. Orang yang merasa waras, kalau mau bela orang, ya bela yang waduh, orang yang terkenal, ya orang yang posisinya tinggi, ayo dibela. Nah tapi model-model kita begini, mau dibela untuk Tuhan Yesus dapat apa? Malah kita ngerepotin dia. Nah ini salah satu kegilaannya Tuhan Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, semua kita manusia ini wajar, ya semua kita. Kalau diikuti oleh banyak orang, ayo jujur, kalau diikuti oleh banyak orang, wow, pasti bangga bukan? Kamu hebat loh, kamu hebat. Karena banyak orang ikuti dan itu kita. Nah di peristiwa ini kita menemukan kegilaannya Tuhan Yesus. Ketika dia tahu ada banyak orang mengikuti dia, ternyata Tuhan Yesus membicarakan hal yang gak enak untuk orang-orang itu. Sambil berpaling, ia berkata kepada yang mengikuti itu, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri." Orang gila itu nggak egois. Orang gila itu nggak pernah mikir diri sendiri. Dan ini perintahnya. Bahkan membenci nyawanya sendiri. Nggak pusing dengan hidupnya. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini kan gila. Bagaimana diikuti oleh banyak orang? Ternyata yang ngikuti malah diberi ultimatum yang luar biasa. Tidak dapat jadi muridku kalau tidak lebih mengasihi aku daripada keluarganya, orang-orang terdekatnya. Wah, luar biasa. 27. Masih Lukas 14. Barang siapa tidak memikul salibnya. Saudara, jangan anggap enteng hal memikul salib itu. Nah, saya mendengar dari beberapa ahli sejarah Romawi. Maaf kalau saya ini tidak tepat, maafkan saya. Tapi saya dengar. Di zaman pemerintahan kerajaan Romawi, orang yang sudah divonis mati oleh pengadilan, maaf, seperti tanggal 13 Februari yang lalu, akhirnya Verdi Sambo divonis hukuman mati. Nah, pada zaman pemerintahan Romawi, kalau ada terpidana hukuman mati, itu nggak perlu dipenjara, nggak perlu. Ya ada baiknya juga, daripada nanti negara harus ngurusin makannya, menjaga semuanya. Tapi orang yang sudah divonis mati itu, ini kata mereka ya, dalam tradisi Romawi, boleh bebas. Boleh mau jalan-jalan ketemu orang, mau belanja, mau apa, boleh. Tapi harus mikul salib. Lah ukurannya saya nggak tahu. Ketika orang-orang melihat ada orang yang berjalan sambil manggul salib, maka masyarakat luas akan tahu, oh ini orang tinggal tunggu eksekusi saja. Nah, itu memikul salib. Bukankah saudara dan saya sudah divonis mati karena dosa-dosa kita? Nah, maka itu ada kalimat berikut. Masih ayat 27 ya. Dan ada kata dan. Filipus, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu kan jadi bingung. Begitu berat menjadi murid Yesus. Dan ditegaskan, tidak dapat menjadi muridku. Ayo kita perhatikan kalimat yang kedua. Kalimat pertama, ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya. Harus pikul baru. Yang kedua, dan mengikut aku. Saudara coba perhatikan. Ya betul nak. Itulah yang kemudian ada yang komen di IG. Keren ilustrasinya. Nah saudara, kata mengikut. Coba perhatikan ini. Kata mengikut sesuatu atau seseorang. Itu artinya kita nggak boleh punya pilihan untuk mengikuti yang lain. Saya ulangi, kata mengikut seseorang atau mengikuti sesuatu, mengikut ya, follow. Itu artinya kita tidak boleh mengikut yang lain, kecuali keputusan kita itu. Nah, orang gila itu kan gak punya pilihan apa-apa dalam hidupnya. Maaf. Maka itu mau tidur sembarangan, mau gak mandi, mau gak ganti baju, gak cuci kepala, gak ada masalah. Maaf, bahkan gak gosok gigi. Dia ada ya udah, cuma itu hidupnya. Maaf, yang betul-betul gila, itu gak butuh shopping loh. Gak butuh ini, gak butuh itu. Ya karena dia cukup dengan apa yang ada. Gak punya dompet, gak punya ATM, maaf, gak pusing. Makanan gak perlu dipersiapkan sedia. Cari di mana saja kalau dia merasa lapar, ya udah. Nah inilah prinsip memikul salib. Saudara dan saya menjadi murid Yesus harus memikul salib. Dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Tidak boleh mengikuti emosinya. Maka itu kalau dipikir dengan sederhana, orang gila itu gak pernah tersinggung. Betul gak? Karena gak ada apa-apa di hidupnya yang harus dia pertahankan. Gak ada. Itulah kegilaan. Who you more? The hair, ditawanu. Ini anak saya di Belanda. Ya, jadi mengikut Yesus itu harus gila. Supaya kita nggak punya pilihan lain untuk mengikuti yang lain. Harus memikul salib. Jadi kalau sudah divonis mati, maka kita tidak ada pilihan lain. Ya tunggu mati saja. Orang yang sudah divonis mati memikul salibnya kemana-mana. Maka nggak bisa apa-apa lagi. Ya begitu. Keren ya. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Selama ini siapa yang kita ikuti dalam hidup ini? Saudara, ada orang berkata, aku nggak ngikuti siapa-siapa kok. Betul. Tapi saya mau buktikan. Sering nggak kita ngikuti emosi kita? Ayo jujur. Aku nggak ngikutin siapa-siapa. Betul. Tapi ada orang nggak ngikuti siapa-siapa. Tapi ikut emosinya. Gampang tersinggung. Ya enggak. Egoisnya muncul, itu mengikuti emosinya. Ya, dari Semarang hadir, absen ya, Ibu Ana Seger. Nah, mari kita periksa. Siapa hari-hari terakhir ini sudah emosian, gampang emosi. Ada orang lagi ngomongin sesuatu, ya, terus emosi. Haknya mau diambil, emosi. Ada komen nih dari Nabiri.
Mengikut sesuatu atau seseorang tanpa mengikuti yang lain bisa dimulai dengan untuk tidak memikirkan atau berperasaan dengan yang lain. Betul. Finish, Papi minta maaf ini. Ayat-ayat itu kalian milih sendiri ya. Maaf, cari sendiri. Nah ini betul. Mengikuti sesuatu atau seseorang tanpa mengikuti yang lain bisa dimulai dengan untuk tidak memikirkan atau berperasaan dengan yang lain. Betul. Jaga diri kita supaya kita tidak gampang emosi ya dalam hidup ini. Ya. Oh, ada komen lagi. Saya nggak tahu ini namanya siapa. Cuma Sugawa Coffee. Menulis, ikuti kemauan perutnya. Nah, itu lagi. Ya, oh terima kasih ya. Terus dari siapa ini? Yubi. Ikut Tuhan Yesus bukan ikut agama Kristen. Betul. Hendri, puji Tuhan, saya ikut belajar. Oh ya, ini tadi Papa ini berapa hari kontak Iwan. Tapi kok belum jawab. Tolong dia suruh balas WA Papa. Untuk pernikahannya 10 Maret nanti. Gitu ya. Nah, maka itu dalam saat ini kita belajar bersama-sama. Periksa diri kita. Kita ini sudah gila. Atau sedang gila. Atau belum gila. Periksa. Keegoisan kita. Hanya mikir diri sendiri terus. Ayo jujur. Lalu siapa yang kita ikuti? Nah orang yang sudah divonis mati. Sudah mikul salib kemana-mana. Ya mau punya rencana apa lagi. Nah, tinggal tunggu mati saja kok. Itu ya. Tidak dapat menjadi muridku. Ya. Betul. Ada komen, nasihat untuk saudara-saudara kita yang di lapas, di rutan mana saja. Untuk saudara-saudara yang ada di lapas dan rutan, minta tolong untuk menjaga emosi ya. Bersabar dalam proses yang sedang dijalani. Terima kasih untuk nasihat yang luar biasa ini. Ayat 33. Lukas 14. Nah, ada 3 ayat yang Tuhan Yesus katakan untuk menandakan kita ini gila. Ya, ayat yang pertama tadi ayat 26. Harus membenci siapa yang dicintainya dalam keluarga, bahkan nyawanya sendiri, baru bisa jadi murid Yesus. Yang kedua, pikul salib, mengikut Yesus, tidak boleh ikut yang lain. Kalau tidak, kita nggak dapat menjadi muridnya. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Perhatikan. Ini kan orang banyak lagi ngikuti Tuhan Yesus. Harusnya senang dong sebagai manusia. Maka itu saya katakan Yesus ini gila. Diikuti orang banyak kok. Malah diberi ultimatum yang begitu berat. Ya siapa mengikuti? Ya istilah Surabaya ya pasti mereteli satu-satu itu orang yang mengikuti dia. Saya baca lagi ayat 33. Demikian pula lah. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, sampai hari ini masih ada, maaf saya bukan menghakimi, karena ini manusia normal kita ini. Sampai hari ini masih ada kira-kira 90 sekian persen yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku percaya Tuhan Yesus, yang mengaku menjadi murid Tuhan Yesus. Sulit menggenapi Lukas 14 ayat 33. Buka lagi Filipus. Ini nggak main-main. Ya, Senta apa kabar? Bagaimana Terry? Ya. Lihat ayat ini. Ini berat, saudara. Filipus coba cari berapa terjemahan yang lain untuk ayat 33. Demikian pula lah. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ada istilah Jawa, kemilikan.
Nah, orang yang kemilikan itu, semua yang dia punya dipegang erat-erat. Bahkan kalau ada orang nyentuh saja, wah, dia sudah seperti penderitaan. Barangnya disenggol saja, wah, sudah menyala orang ini. Nah, tidak dapat menjadi muridku. Maaf, saudara tahu nggak? Ini adalah orang gila. Orang gila itu nggak punya apa-apa, cuma di badan saja. Maka itu saya katakan tadi, orang gila nggak akan pingin beli merek ini, merek itu. Nggak mungkin. Itu AYT. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Ini kan berat. Maka itu harus gila dulu, baru bisa melepaskan apa saja. Terjemahan lama. Sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tidak dapat menjadi muridku. Semua orang yang dekat saya pasti mereka tahu salah satu prinsip hidup saya. Ya, bukan saya nggak hati-hati. Cuma saya bersyukur. Saya itu nggak pernah takut kehilangan barang apapun juga. Ya memang sedih kalau memang betul hilang. Bagaimana? Nah, contoh berapa hari ini, salah satu HP saya untuk rekaman. Kalau saya khotbah, itu saya lupa taruh mana. Nah, tapi bersyukur. Artinya bersyukur. Di antara sosok kita di sekitar kita itu yang ikut panik, ikut cari, ikut ini. Wah, sampai waktu terakhir saya pegang itu, sampai mau dicarikan CCTV-nya. Jangan-jangan salah ini. Nah, itu loh. Ya kalau memang itu hilang, saya sedih karena ada rekaman, banyak rekaman khotbah saya di situ. Ya udah, tapi saya percaya kok nggak hilang. Cuma saya lupa taruh di mana. Nah, jangan menaruhkan benda-benda, barang-barang, harta itu di hati kita. Jangan. Di hati ini harus ada satu. Yesus Kristus Tuhan kita. BIS. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. TSI. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya. Nah, terjemahnya lebih mudah dimengerti ya, saya ulangi. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, wow, maka kamu bukan pengikutku. Kalau ada istilah anak muda, cetar, pasti bilang begitu. Wih, ini luar biasa. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Saudara, inilah 3 syarat mutlak. Gak apa-apa Uci, kalau telat nanti bisa diulangi lagi. Ini anak saya dari Lembang. Saudara, ini kan luar biasa beratnya. Nah, maka itu kalau nggak gila, ya sudah, ini anak saya komen dari Nabire. Ya, kamu sudah jemput Alex dengan Theo, Malvin? Ya, ini kesaksian anak saya dari Nabire. Sudah ya. Papa memang orang yang tidak pernah takut ditipu, nggak takut kehilangan sesuatu. Karena hidup Papa benar-benar diberikan, dinikmati orang lain. Nah itu, tidak hidup untuk diri sendiri. Makasih nak, kamu mengikut itu. Ya, oke ya, kita lanjutkan. FAYH-nya bagaimana bunyinya? FAYH. FAYH, oke. Demikianlah tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak bersedia
meninggalkan segala miliknya demi aku. Nah, pasti yang baru mendengar pengajaran ini, wow, di otak saudara berkecamuk itu macam-macam pertanyaan. Mungkin juga ada yang berkata, ini pengajaran apa? Jangan salahkan saya cuma membaca ulang yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau ada yang tidak suka pengajaran ini, protesnya bukan ke saya, ke Tuhan Yesus. Maaf ya, jangan marah. Saya mau terangkan. Ternyata, ini terpisah daripada kata gila ya. Ternyata untuk mengerti 3 syarat mutlak menjadi murid Yesus, hanya dengan 1 prinsip hidup, yaitu prinsip hidup militer. Wah, ini keren sekali. Saudara, ternyata seluruh dunia ini satu-satunya prinsip yang diikuti sama mutlak itu prinsip militer. Semua negara di dunia punya sistem politik beda-beda, sistem ekonomi beda-beda, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem pemerintahan apa saja beda-beda tiap-tiap negara. Tapi satu yang sama, militer. Sampai hari ini saya belum tahu siapa orang pertama di dunia yang menekankan bahwa militer itu harus diikuti sama seluruh dunia. Sampai hari ini saya belum tahu. Tapi kita bisa melihat sekarang. Militer itu sistemnya sama. Negara Islam, negara komunis, negara ateis, ya negara demokrasi, negara agama apa saja, sistem militernya sama seluruh dunia. Jenjang kepangkatan sama. Hebat ya. Nah, Lukas 14 ini, selain kita harus jadi gila, tapi kita ada dalam sistem militer kerajaan surga. Jenderal besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa sangka. Saya uraikan dengan cepat. Seorang prajurit ketika diperintah oleh komandannya, dan dalam saat itu juga istrinya mau melahirkan, atau bapaknya sedang sekarat mau meninggal, atau anaknya sedang kecelakaan. Dengar ya, ini yang ayat 26. Barang siapa tidak membenci ini, bahkan nyawanya sendiri. Saudara, seorang prajurit, apalagi kalau mau ditugaskan di medan perang, terus prajurit ini takut mati karena belum menikah, pacarnya nunggu. Ngerti ilustrasi ini? Pasti langsung disersi. Udah, kamu gak usah ikut perang. Karena kamu masih takut mati. Bagaimana tentara sedang takut mati ikut perang? Wah, ngerti ya? Bahkan nyawanya sendiri. Wow, Chris, Papa senang sekali kamu hadirin. Sudah lama Papa nggak lihat kamu. Hebat ya keluarga kalian, Papa bangga kau mengikuti kalian. Ini anak saya yang dari Los Angeles ikut. Salam ya buat semua yang di rumah, Chris. Ya, saudara perhatikan. Jadi seorang prajurit yang sedang diberi tugas, cuma ada 2 kata, siap, laksanakan. Terus nggak boleh tambah, tapi izinkan saya mengubur bapak saya dulu. Maka itu Tuhan Yesus berkata, yang mati biar ngubur orang mati, kamu ikut aku. Itu bukan sadis. Menjadi prajurit perintah komandan itu mutlak, nggak bisa ditawar. Nggak bisa. Ini yang kita harus tahu dalam hidup ini. Jelas ya? Nah, begitu pula menyangkal diri pikul salib. Salah satu bentuk ketaatan prajurit kepada negara dan kepada komandannya, siap mati kalau ada perang. Nah, itu syarat kedua. Pikul salib, mengikut Yesus. Syarat ketiga, sama prajurit. Prajurit itu tidak boleh menggunakan uangnya semau dia.
harus taat kepada komandannya hanya untuk urusan-urusan kemiliterannya. Iya, dari Riau, betul, seorang prajurit tunduk dan taat pada komandan. Nggak ada perkecualian, tapi nggak ada. Wih, ini yang kita harus kenali sikap ini, saudara. Nah, jadi sekarang ngerti ya, kalau kita menggunakan sistem militer, maka gampang kok menjadi murid Yesus itu. Gampang sekali. Wendra, senang sekali Papa lihat kamu ada di sini. Ya, ayo belajar terus, ya, sampai kita makin mengenal Papa di surga. Oke, Yudi, salam juga. Nah, saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka hidup ini akan luar biasa. Masuk ke dalam. Maaf. Jelas ya? Jadi kita tidak perlu pusing-pusing ya mempelajari ya firman ini. Gampang, pakai sistem militer saja. Tidak ada urusan yang lain lagi. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk makin kenal kita akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Filipi pasal 2. Nah, kita menemukan kegilaannya Tuhan Yesus lagi di Filipi pasal 2 ini. Ya, kegilaan Tuhan Yesus ini. Filipi pasal 2. Mulai ayat 6. Ya, mulai ayat 6 Filipi 2. Ya, saya harap nanti Pak Pendeta Jeki Misa bisa memberi kesimpulan penutup ya. Karena saudara kita ini yang milih tema kita hari ini untuk belajar. Mengikut Yesus, menjadi murid Yesus harus berani menjadi gila. Oke. Lihat. Filipi 2 ayat 6 mulai. Saudara, kita akan menemukan kegilaan Tuhan Yesus. Ya. Yang walaupun Filipus bisa nggak langsung berapa terjemahan ya. Karena ya oke ya. Terima kasih. Terjemahan baru dulu. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah ini kan gila, saudara. Maaf, tidak semua kita pernah dijambret, pernah dirampok, ya, nggak semua kita. Tapi kita kan pernah dengar ada orang dijambret atau dirampok, dia pertahankan hartanya. Nah itulah sadisnya setan-setan itu memakai mereka para penjambret perampok. Nggak peduli. Sampai mati itu orang. Padahal kalau dipikir, berapa sih yang mau diambil kan bisa beli lagi. Tapi sampai kehilangan nyawa. Nah inilah kegilaan Tuhan Yesus. Dia itu Tuhan. Tapi kesetaraannya dengan Tuhan direbut oleh tokoh-tokoh agama Yahudi zaman itu. Lalu menggunakan otoritas pemerintah Romawi untuk menyiksa Tuhan kita. Dia nggak pertahankan. Maka itu saudara, ketika orang-orang mengejek, nggak banyak waktu itu. Lah, kamu nolong orang lain, kenapa kamu nggak bisa nolong dirimu sendiri? Masih ingat salah satu orang yang hadir di penyalipan itu? Masa sih kamu gak bisa turun dari situ? Ayo kita pikir. Buat Tuhan Yesus belum bisa dipaku, sudah diikat. Para ilusi yang belajar apa itu? Bukan hipnotis ya. Bisa kok ikatan rantai apa bisa lepas. Itu ejekan yang jahat sekali. Masa kamu gak bisa turun dari situ? Katanya kamu anak Tuhan. Dia gak pertahankan itu. Ayat yang walaupun memiliki rupa Tuhan, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Enggak, saudara. Luar biasa. PS, pada dasarnya, ia sama dengan Tuhan. Ya memang dia sendiri Tuhan. Bukan pada dasarnya ya. Oke. Tetapi, ia tidak merasa
bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankan. Wih, terjemahan BIS ini bahasa Indonesia sehari tajam sekali ya. Pada dasarnya, ia sama dengan Tuhan. Hebat. Tapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Terima kasih Tuhan. Maka itu saya katakan, kalau nggak gila nggak mungkin seperti ini. TSI. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Tuhan, ia tidak menganggap kedudukannya sebagai Tuhan adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Waduh. Nah ini saudara yang kita harus perhatikan. Apa yang masih kita pertahankan di hidup ini? Apa? Ternyata nggak bisa. Nggak boleh ada satu. Evangelianya Filipus. Masih ayat 6 ini ya. Hak-haknya diambil, nggak apa-apa. Yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Tuhan. Nggak menuntut, nggak memegang. Meskipun sebenarnya dia itu Tuhan. Nah ini terjemahan Evaya. Meskipun dia itu Tuhan, tapi dia tidak pertahankan ketuhanannya itu. Nah ini gila saudara. Hebat ya Tuhan kita. Satu kali saya baca bukunya Billy Graham. Nah saudara, itu satu-satunya pengalaman Billy Graham melihat vision atau penglihatan. Loh kenapa saya tekankan ini? Ya karena Billy Graham bukan orang karismatik. Ya orang karismatik, orang yang ya hidupnya dipimpin roh, dalam roh, suka lihat penglihatan. Nah ini Billy Graham, hamba Tuhan hebat, luar biasa. Secara integritas dia hebat. Nah suatu kali di dalam doanya, Billy Graham melihat suatu penglihatan yang buat dia itu sangat spektakuler, sangat luar biasa. Apa penglihatannya? Dia nulis begini. Saya lupa di buku apa itu ya. Dalam doanya suatu hari, tiba-tiba Billy Graham itu dibawa oleh roh ke sebuah ladang, sebuah halaman, bukan halaman ladang, luas sekali. Dia sampai heran, aku ini ada di mana? Dia melihat sekeliling, nggak ada satupun pohon, tidak ada satupun rumah, tidak ada bukit, apalagi gunung, pokoknya datar. Sehingga Billy Graham bisa melihat, itu yang namanya cakrawala, secara setengah bulatan bumi, dia melihat ke langit. Jadi sejauh matanya memandang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, hanya melihat hamparan kosong dan langit yang terbuka, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Billy Graham melihat langit itu penuh dengan malaikat-malaikat Tuhan. Billy Graham menceritakan seperti sedang menunggu sebuah komando. Ya, satu kata aja diperintahkan, maka malaikat yang memenuhi langit setengah bulatan bumi itu bergerak. Billy Graham bingung, ada apa ini? Dalam kebingungannya masih bertanya-tanya, ini dalam doa dia. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat Golgota, di mana Tuhan Yesus sedang tergantung di kayu salib. Waduh saudara, kalau saya ingat lagi peristiwa itu pertama kali saya membaca, betapa tegangnya, betapa ngerinya Billy Graham ini melihat malaikat nggak terhitung, penuh pokoknya di langit itu. Tinggal tunggu komando, serang, wah selesai sudah. Nah di situ dia tanya, Tuhan ini apa? Wow, puji Tuhan. Kalau kemarin sudah ngikuti di grup kita masing-masing, ada hamba Tuhan Roterman Sundung, ya, yang berapa waktu yang lalu membuat seminar tentang pelayan berhati hamba. Makasih nak ikut gabung sekarang. Saudara,
Akhirnya Billy Graham tanya, itu apa Tuhan? Saudara, Billy Graham menangis ketika tahu. Dia seperti bertemu Yesus dari kejauhan. Ternyata malaikat-malaikat sesurga itu nggak terima Tuhan mereka disalibkan, dihina, dilecehkan, ditelanjangi habis-habisan. Jadi malaikat ini marah. Hanya tinggal tunggu komando dari Bapa di surga. Serbu atau serang atau apalah. Satu kata saja dari Bapa di surga, selesai urusan penyaliban ini. Habis itu semua tentara Romawi. Imam-imam kepala yang sombong-sombong itu. Wih, ngeri sekali. Saudara, akhirnya dalam penglihatan itu Billy Graham melihat satu persatu malaikat yang memenuhi langit cakrawala itu pergi. Dan tinggal tergantung, dipermalukan, ditelanjangi, dilecehkan, disakiti. Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Saya menangis waktu itu. Segitunya kegilaan Tuhan Yesus menyerahkan haknya. Tidak dipertahankan segitunya. Padahal malaikat-malaikat gak terima. Wih, ini loh, Filipi 2 ayat 6 itu nggak dipertahankan, mau diambil-ambil. Terima kasih Tuhan ada contoh itu. Terima kasih. Berapa sih kekayaan kita? Berapa sih nilai harga benda yang kita punya? Semahal apa kalau kita beli? Sederhana kalau saya sering mengajar. Kalau barang-barang yang saudara beli dan saudara pikir pertahankan gak boleh rusak, ya kasihan pabriknya bisa tutup itu. Gak ada yang beli lagi, maaf. Ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Kita lihat. Ya, berapa terjemahan juga ya Filipus. Terima kasih Papa, terima kasih. Kok luar biasa. Melainkan. Tahu-tahu arti kata melainkan? Melainkan. Telah, bukan akan. Mengosongkan dirinya sendiri. Wah, luar biasa. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Makasih Lestari untuk komen yang bagus. Puji Tuhan. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini kan gila. Sudah jelas Tuhan yang maha tinggi. Nggak ada yang bisa menyaingi lagi dia. Karena dia maha tinggi. Loh, mengosongkan dirinya. Mengenolkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Ayat sebaliknya. Ia membuat... Ini sebentar. Oke, nyambung lagi udah. Sebaliknya, ia membuat dirinya sendiri tidak memiliki apa-apa. Ini komen bagus. Ia membuat dirinya sendiri tidak memiliki apa-apa. Padahal dia itu pemilik segala sesuatu. Coba bayangkan. Maaf ya, jangan tersinggung orang pelit ini pasti marah kalau saya ngomong begini. Kenapa? Ayo bandingkan. Semahal-mahalnya, semewah-mewahnya, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya kita. Siapa lebih kaya? Tuhan Yesus atau kita? Maaf, jangan tersinggung. Tapi orang pelit itu susah. Nah, sebaliknya Tuhan Yesus yang pemilik segala sesuatu itu membuat dirinya tidak memiliki apa-apa. Ini kan gila. Pemilik segala sesuatu bisa mengenolkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak memiliki apa-apa. Wih, keren. Dan menghambakan diri sebagai budak, bukan hamba, budak.
untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Padahal dia itu Tuhan. PS, sebaliknya, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Padahal dia itu Tuhan yang punya segala-galanya. TSI. Tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya. Lalu mengambil kedudukan. Ini terjemahnya beda. Lalu mengambil kedudukan paling hina. Dari yang paling tinggi. Gak ada yang bisa lebih tinggi dari dia. Mengambil posisi rendah dan paling rendah. Mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Nah, kalau ada orang ngomong, ada orang seperti ini, kita tahu posisinya, kan wajar bukan orang Jakarta bilang, gila lu. Nah, gitu toh. Nah, inilah kegilaannya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Kita diberi contoh teladan yang luar biasa. Bagi kita yang masih pelit-pelit, ayo bertobat. Oke ya. FYH. Udah, nggak usah takut kalau barang ada yang hilang, dirusak, ya sudah. Itulah kehidupan. Nggak ada yang kekal kok di dunia ini. Capek sendiri loh. Orang yang kemilikan ya, dikit-dikit takut. Nanti barangnya bagaimana, takut, hilang takut. Ini takut itu, capek orang seperti itu. Dia bisa stres sendiri. FYH. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya. Mengesampingkan. Wow, terima kasih Tuhan. Ya. Terus. Dan mengambil sikap seorang hamba. Dan menjadi sama seperti manusia. Waduh, habis dah. Ini yang kita harus pelajari. Dari kegilaan Tuhan Yesus ini. Ayat 8. Ayat 8. Terima kasih para petugas di lapas, di rutan manapun yang masih memberi kesempatan untuk anak-anak saya, saudara-saudara, kita ikut masih belajar dulu. Ya, walaupun hari Jumat, hari pendek, karena saudara kita yang muslim makan sholat Jumat, ayo kita selesaikan dulu ini. Ya. Dan, ayat 8 ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, sudah jadi manusia, menurunkan derajatnya yang adalah Tuhan. Ia telah, bukan akan, ia telah merendahkan diri. Maaf. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Jangan cuma baca mati di kayu salib. Tidak. Ini penderitaan yang paling mengerikan, sadis. Saudara, berapa waktu yang lalu saya baca satu tulisan. Nanti saudara cari di Google. Ya, judulnya begini. Hukuman mati yang paling mengerikan. Ternyata di situ ditulis hukuman salib itu paling mengerikan, saudara. Wih. Waktu saya baca. Jadi di antara semua hukuman-hukuman mati di negara-negara di dunia yang masih memperlakukan undang-undang hukuman mati, yang paling ngeri itu hukuman salib. Kenapa? Satu, disiksa dulu sebelum dimatikan. Ya, disiksa dulu loh. Waduh, ngeri sekali. Ya. Lalu ditelanjangi. Lalu sistem Romawi itu sadis. Kalau mereka menghukum penjahat dengan hukuman salib, itu sengaja salibnya dipasang, ditaruh di tempat keramaian. Gila nggak itu? Kenapa? Supaya orang-orang yang lewat bisa mengejek. Oh, ini bajingannya. Oh, ini penjahatnya. Oh, ini yang pernah memperkosa tetanggaku. Oh, ini yang pernah merampok rumahku. Bayangkan. Nah, hukuman salib itu matinya pelan-pelan, saudara. Ada 3 penyebab kematian orang yang disalib. 1, kehabisan darah. Dan kehabisan darahnya pelan-pelan.
Karena lukanya kan enggak luka besar, cuma dicambuk, dicemeti, ngeri lah pokoknya. Mati yang kedua, kehausan. Ya, dehidrasi total. Karena kalau pas panas. Nah, mati yang ketiga, itu jantung dan paru-parunya pecah. Karena kegencet tulang dada, tulang iga itu. Maka itu saudara yang belum pernah tahu supaya hari ini tahu. Mengapa para tentara Romawi harus meremukkan lutut penjahat yang gak mati-mati. Karena kalau kelamaan, apalagi hari itu masuk Sabat, hari Jumat sore itu masuk Sabat. Aduh, ini ada yang komen. Orang yang mudah tersinggung dan salah paham juga merasa haknya diancam orang lain. Betul. Berarti dia tidak mengenolkan dirinya. Betul sekali. Ya kalau orang masih merasa ada harga diri. Cuma disenggol saja. Ngapain lu? Nah itu dia. Karena merasa aku ini orang hebat. Oh, Makassar harus keluar ya. Ya Tuhan memberkati. Ini sudah ada yang boleh pamit. Karena jamnya. Jadi harus diremukkan lututnya. Supaya cepat merosot badannya itu loh. Jadi kalau lututnya masih kuat, maka yang disalib itu nggak mati-mati, saudara. Karena masih bertahan, lututnya, kakinya masih bertahan. Maaf, ini cuma intermezzo supaya gampang mengerti. Maka itu kalau ada orang gemuk disalib, pasti cepat mati. Karena badannya berat dan dia melorot. Maaf, jangan tersinggung. Itu ngerinya hukuman salib. Maka itu kalau kita baca ayat 8. Ayo ulangi lagi Filipus. Kalau kita baca ayat 8, kita jangan anggap kata enteng ini, tidak. Woi, ini berat sekali. Ya. Betul. Oji, ini ada kirim Matius 26, 52, 53. Tuhan Yesus nggak suka Petrus pakai pedang itu. Ya, TSI-nya. Dalam keadaan sebagai manusia, Filipi 2:8. Ya, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Tuhan. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati. Bahkan sampai mati disalibkan. Nah kata bahkan ini loh yang kita harus perhatikan. Sampai mati disalibkan. Ini ada yang komen ini, anak saya dari Nabire ini. Orang yang mudah tersinggung itu pasti diciptakan, dibuat dari tanah sengketa, bukan tanah liat. Awas kamu Bobby ya. Ya. Ada komen lagi, di dalam kegilaan Tuhan Yesus yang luar biasa, memberi teladan yang luar biasa demi manusia ciptaannya. Betul. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan biarlah teladan kegilaan Tuhan boleh ada di setiap kita. Setuju? Aduh ini kata-kata bagus. Oke ya. Jadi ingat yang masih suka tersinggung. Secara dibuat bukan dari tanah liat. Tapi dari tanah sengketa. FYI-nya Filipus ayat 8. Aduh mati disalib itu terhina bisa-bisan. Penderitaannya. Aduh. Maka itu dalam sejarah Romawi. Ada orang yang kuat loh. Biasanya rajin puasa. Itu mati bisa berhari-hari baru mati. Dibiarkan kering di situ. Widih. Sadis. Ia lebih merendahkan dirinya lagi. Bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti seorang penjahat. Seperti. Tuhan terima kasih. Ayo kita berubah mulai hari ini. Pak Jeki masih ada? Di Zoom? Pak Jeki. Masih ada situ Koden. Cek, ayo tambahkan komenmu penutup. Kenapa milih tema ini? Oh, masih konseling ini. Ya udah. Ayat yang terakhir, saudara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Roma 12.
ayat 1. Roma 12 ayat 1. Terima kasih Tuhan. Ada contoh yang luar biasa. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, gilanya di mana firman ini? Gilanya itu sebagai murid Tuhan Yesus, kita nggak akan berani mempersembahkan tubuh kita, hidup kita ini, kalau kita nggak gila. Maka itu salah satu definisi orang gila yang saya pernah temukan, dia nggak egois, nggak mementingkan diri sendiri. Ya karena memang gila. Jadi mulai hari ini, ayo sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita berani itu. Maaf anak-anak saya, saudara yang di lapas, di rutan, izinkan saya ngomong ini. Ketika kita tidak mau menjadi seperti Yesus, maka hukum Taurat berlaku. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, gara-gara hukum itu, ada orang di penjara. Karena balas dendam, tidak mau berkorban, menuntut. Haknya orang lain, kita ambil. Padahal, untuk menjadi seperti Yesus, hak kita yang diambil. Tapi, karena kita nggak mau menurut Tuhan Yesus, hak orang lain kita ambil. Maka itu, salah satu dari beberapa penyebab kenapa kita ada di dalam. Ayo semua kita hari ini berani mengorbankan tubuh kita. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya udah. Kita tidak akan kekurangan. Kita nggak akan kelaparan. Kita nggak akan apa-apa. Kalau berani mempersembahkan itu. Suha senang sekali Papi kamu hadir. Nah, Filipi 2 ayat 9. Hasilnya luar biasa. Betul, Endra harus berani melepaskan semua hak kita. Ya. Filipi 2 ayat 9. Ini loh hasilnya. Kalau kita mau gila itu, wah, mau kehilangan hak. Ya, nggak peduli orang mau bagaimana hidup itu jadi ringan, jadi rileks. Itulah sebabnya. Gara-gara apa? Gara-gara Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengenolkan dirinya, haknya dirampas, semuanya diambil. Padahal dia itu pencipta segala sesuatu, dia itu punya segala sesuatu, tapi dia serahkan. Itulah sebabnya. Tuhan sangat meninggikan dia. Ini dari Pasuruan, orang gila itu bebas merdeka, betul. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepada Yesus yang sudah gila, mau menjadi gila itu. Dikaruniakan apa? Nama di atas segala nama. AYT. Untuk alasan inilah Tuhan sangat meninggikan dia. Dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Yes, sebab itulah Tuhan mengangkat Yesus setinggi-tingginya. Serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Haleluya. TSI. Oleh karena itulah Tuhan sudah mengangkat dia ke tempat yang paling terhormat. Dan meninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain. Haleluya. Jadi ini hasilnya kalau saudara dan saya mau menjadi gila untuk Yesus. Ada yang komen, gak usah bilang mau mati buat Tuhan. Buktikan saja dengan hidup buat Tuhan. Tuhan mungkin menyamar dalam wujud sesama kita. Betul sekali. Aduh, hebat tulisan ini. Terima kasih. Jadi siap ya? Mulai hari ini, ayo kita praktek. Jadi orang gila mengikut Yesus. Gak punya hak apa-apa. Gak takut kehilangan apa-apa. Hidupnya tenang. Ya, itulah menjadi gila. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Ayo kita mulai hari ini berani menjadi gila dalam mengikut dan berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.